Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, terutama terima kasih kepada Sayyid Idrus Al-Hamid, kemudian Ustadz Muhammad Habrizen ya, dari Bandung. Kalau Said Idrus ini saya kenal dia sejak kecil nih. Nah, buka rahasia sedikit ya kan. Saya sudah teman ayahnya di Jakarta. Nah, ya, Ustadz juga. Jadi hari ini saya dibantu oleh teman-teman dari Himpunan Pelajar Indonesia yang berada di Iran, tepatnya di kota suci Qom. Kawan-kawan ini semuanya belajar di Hauzah dan Universitas di kota suci Qom. Terima kasih atas partisipasinya semua kawan-kawan dari pelajar ya, dari HPI. Nah, kemudian audiensnya banyak lagi nih. Ada Dr. Hispi Asegaf. Antum dari Garut ya? Dari Garut kelihatan potongan rambutnya. Kemudian ada Pak Fuad Hadi, ini tokoh juga di Jakarta. Lalu ada orang di belakang layar juga, ini namanya Ahmad Bilal dari Makassar, ya, Bugis. Nah, hari ini saya dari Unpacking Indonesia berkunjung ke Iran, sudah datang ke beberapa kota, ya, termasuk Mashhad, Teheran, Qom, dan beberapa kota-kota kecil lainnya, melakukan kolaborasi dengan podcast HPI. Ya, jadi Unpacking kolaborasi dengan podcast HPI, Himpunan Pelajar Indonesia yang ada di kota suci Qom ini. Karena selama ini kawan-kawan ini juga ada podcast, ya. Hari ini berkolaborasi dengan Unpacking Indonesia. Nah, perlu saya perkenalkan juga, kalau Sayyid Idrus Sayyid Idrus Al-Hamid, ini beliau ini sebenarnya akademisi, juga salah seorang tokoh dari masyarakat Indonesia yang ada di Iran, khususnya di Qom ya. Kemudian Ustadz Muhammad Habrizen, juga seorang akademisi. Kedua-duanya ini masih sebagai guru ya, ngajar juga sambil studi, menyelesaikan PhD-nya ya, S3. Jadi saya kira dua tokoh ini adalah, setiap saya tanya sama kawan-kawan dari Himpunan Pelajar Indonesia yang ada di Qom, ini selalu merekomendasikan untuk berdialog dengan dua narasumber yang ada di depan saya ini. Ya, sebenarnya kami ini ingin cerita-cerita santai biar nggak terlalu tegang ya. Karena terus terang saja, ketika saya mengatakan tanggal 28 April saya ingin mendatangi Iran, itu semuanya bingung. Apa nggak bahaya? Gawat, lagi perang, macam-macam. Saya bilang, gawat apa? Nggak ada yang gawat ini. Ini kan kita baca-baca media sosial kita ini nggak jelas semua ini. Apanya yang gawat? Nggak ada yang gawat. Santai, saya bilang. Nggak usah ada khawatir macam-macam. Ya. Dan hampir semua kota yang saya kunjungi, satu wilayah yang saya kunjungi biasa aja, nggak ada. Seperti nggak ada apa-apa. Ya, jadi orang kadang-kadang ini membuktikan bahwa media sosial itu tidak sepenuhnya benar. Ada juga yang benar, tapi tidak seluruhnya itu benar soal apa yang digambarkan. Apalagi orang yang membenci Iran, ya, itu mengatakan wah macam-macam isunya.
Nah ini saya berada di tengah-tengah masyarakat. Hmm. Ya, setelah saya keliling-keliling, baru saya ingin melakukan podcast bersama kawan-kawan akademisi dan tokoh narasumber yang ada di depan saya sekarang. Nah sebenarnya apa yang terjadi ini, Said Idrus? Yeah. Ya kalau kita lihat memanasnya situasi hubungan Iran dengan Amerika, hubungan Iran dengan Inggris, apalagi hubungan Iran ini, hubungannya bukan diplomatik ya, hubungan dalam konteks konflik, ya, ketegangan antara Iran dengan Israel. Ini kan kalau kita lihat kan prosesnya terjadi serangan Amerika ke Gaza. Ya memang di awalnya ada Hamas menyerang ke Israel. Proses Israel menyerang ke Gaza. Oh ya, proses Israel menyerang ke Gaza. Ya nanti Pak Idrus jelaskan ya. Nah kemudian ada proses serangan ke Gaza yang kemudian meningkat sehingga dianggap sebagai genosida karena hampir 40.000 orang tanpa kecuali bayi, anak kecil, perempuan, semuanya rumah sakit, pendidikan itu dihantam oleh Israel dengan pesawat-pesawat mereka itu. Nah kemudian tentu muncul reaksi kan. Nah reaksi itulah yang kita lihat sekarang masih terjadi sampai sekarang. Betul. Nah sebenarnya bagaimana Said Idrus melihat persoalan ini? Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Jadi sebelum saya mau menjawab pertanyaan Bapak ya tentang kapan sih konflik ini dimulai antara Iran, Amerika dan Israel dan Inggris dan sekutunya, ada satu hal Pak yang menarik Pak. Bapak tadi bilang kan tanggal 28 April Bapak datang ke Iran, orang-orang mengatakan bahwa ngapain ke Iran bisa Pak habis ketegangan yang lumayan tinggi kan, apakah aman nanti di Iran? Sebenarnya ada satu hal yang menarik Pak. Minggu lalu dan minggu yang satunya lagi, tentunya pasca serangan balasan Iran ke Israel. Kalau kita mau mengatakan apakah Iran itu aman-aman saja atau tidak, sebenarnya kita katakan Iran itu sangat aman. Karena ada dua event internasional yang terjadi di minggu lalu dan minggu satunya lagi Pak. Sebelumnya itu di awal bulan Mei itu, tanggal 3 sampai tanggal 6 Mei itu Iran mengadakan Expo di Teheran Pak. Dan itu dihadiri oleh seluruh istilahnya oleh seluruh negara Pak, bukan hanya dari kawasan aja, kawasan Timur Tengah, tapi seluruh negara ikut hadir dalam Expo tersebut Pak. Dan ini juga bisa dilihat secara langsung di media, di mana memang Expo itu dilaksanakan tanggal 3 sampai tanggal 6 Mei Pak. Dan itu luar biasa. Ya, tapi kan media-media yang anti Iran, baik kelompok-kelompok media sosial yang anti Iran kan tidak pernah mengekspos ini. Iya, sayangnya seperti itu Pak. Tapi memang itu terjadi gitu loh Pak. Dan itu terjadi. Memang mungkin nggak terlampau banyak di media-media ya Pak. Tapi akan tetapi itu memang terjadi dan media-media internasional pun memberitakan tentang Expo tersebut. Nanti saya juga kasih beberapa foto-fotonya dan lain-lainnya. Nah di minggu lalu ada event yang lebih luar biasa lagi, event pameran buku Pak. Di Teheran itu pun pameran buku internasional Pak. Itu juga dahsyat itu Pak. Bahkan itu dilakukan di musolah Teheran ya Pak ya. Dan itu dihadiri sampai jutaan orang Pak yang datang. Oke, ini terkait tentang apakah Iran itu aman pasca serangan balasan itu Pak. Nah, terkait tentang pertanyaan Bapak berkenaan tentang kapan sih konflik ini dimulai antara Iran, Amerika, Israel, Inggris dan juga sekutu. Kalau boleh Pak, kita tarik Pak ya, jangan cuma dari Gaza aja, apa yang terjadi di Gaza. Sebenarnya kita kalau mau tarik itu dari awal revolusi Islam Iran tahun 1979 Pak. Kalau kita perhatikan sebelum tahun 1979 itu sebenarnya nggak ada masalah Pak antara Iran, Amerika, Israel maupun sekutu Pak. Karena memang Iran itu pada saat itu adalah sekutunya Amerika. Kita juga tahu kan, dan ini hal yang tidak bisa kita tutup-tutup, orang di media juga ada ya, di catatan sejarah juga dicatat bahwa memang dulu itu Iran adalah sekutunya Amerika. Reza Pahlavi yang merupakan raja dari Iran itu, raja Persia itu memang merupakan sekutu karibnya Amerika. Di mana memang tangan Amerika untuk Timur Tengah itu sebenarnya di Iran. Di kerajaan Pahlavi.
pada saat itu. Bahkan kita tahu lah kayak Jordania, Mesir, dan juga Arab Saudi itu pun istilahnya menghormati Iran karena raja Iran, siapa yang nggak kenal Raja Pahlavi. Tapi begitu 1979 Imam Khomeini memutarbalikkan istilahnya perpolitikan Iran dari kerajaan menjadi Jumhuriyah Islamiyah atau kita katakan Republik Islam Iran, ini keadaan berubah menjadi 180 derajat. Dan pertamanya Amerika merupakan sekutu Iran, akhirnya Amerika menjadi lawannya Iran. Kan gitu kan Pak, itu memang ada kan sejarahnya kan Pak. Dari mulai tahun 79 sampai tahun sekarang kurang lebih hampir 47 tahun, Iran selalu diboikot oleh Amerika. Iran selalu disanksi oleh Amerika. Tapi Iran tetap survive. Dia tetap berjalan walaupun sempoyongan ya Pak, karena efek dari sanksi Amerika terhadap Iran itu memang terasa sekali Pak. Ya, kan? Bahkan awal-awal revolusi Islam Iran itu tahun 79, begitu tahun 80 itu mulai masuk serangan. Ya, apa dari Saddam Hussein, ya kan, Iran, kan gitu. Itu hampir 8 tahun. Iran di masa yang baru memulai revolusi itu masih belum memiliki apa-apa, tapi Iran tetap bertahan, tetap survive, kan gitu. Terus tuh Pak, sampai akhirnya Iran pun tidak hanya berdiri sendiri di sini Pak, tapi Iran dengan keislaman yang mereka miliki, dengan ideologi yang ditanamkan oleh Imam Khomeini kepada negaranya dan juga kepada masyarakatnya, dia menyebarkan paham untuk melindungi orang-orang tertindas. Sehingga di mana tempat pun ada penindasan, ada penjajahan, maka Iran istilahnya memulai mengajarkan mereka atau menolong mereka. Dilihat dari pertama revolusi Islam Iran, jenderal utama Iran yang kita kenal dengan Syahid Qasim Soleimani yang kemarin itu sempat 2-3 tahun yang lalu dibom oleh Amerika itu datang ke Palestina untuk memulai membangun resistensi di Palestina yang disebut dengan pasukan Al-Quds. Bahkan ketika Syahid Qasim Soleimani itu meninggal atau syahid, masyarakat Palestina pun menyatakan bela sungkawa. Bahkan pemimpin Palestina, resistensi Palestina itu mengucapkan bela sungkawa, bahkan mengatakan bahwa Qasim Soleimani itu adalah Syahidul Quds, syahidnya Al-Quds. Terus tuh Pak, istilahnya konflik itu terus memuncak, bahkan sampai ketika Qasim Soleimani pun dibunuh, jenderal-jenderal Iran pun dibunuh, konflik terus meningkat Pak antara Iran, Amerika, dan juga Israel beserta sekutu, kan gitu Pak. Cuma Iran tidak bergerak sama sekali Pak. Iran memang diserang, memang diteror, tapi Iran tidak pernah bergeming sama sekali, tidak pernah membalas. Kalaupun membalas dengan hal yang setimpal seperti itu. Tapi begitu Israel berani menyentuh kedutaan Iran di Suriah, seperti yang kita ketahui bersama Pak, kedutaan itu merupakan representatif resmi dari satu negara. Kedutaan merupakan tanah dari negara tersebut yang berada di negara lain. Itu memang kaidah internasional. Setelah itu baru Iran mengantongi istilahnya alasan hukum internasional untuk melakukan serangan balik. Dan itu akhirnya serangan balik itu pun dilakukan oleh Iran. Jadi kalau kita katakan konflik antara Iran, Amerika, Israel, dan juga sekutu kapan dimulainya saat setelah revolusi Islam Iran tahun 79, lalu meningkat dan menjadi puncaknya di kemarin tanggal 12 April tahun 2024. Gitu Pak. Itu serangan Iran yang terakhir ya. Ya. Nah kemudian dampaknya setelah serangan itu apa? Ya terutama terhadap kondisi Iran sendiri. Kondisi masyarakat Pak. Ya kondisi masyarakat, kondisi ekonomi segala macam. Kalau kita katakan apakah ada dampak dari serangan balasan Iran ke Israel, ya pasti ada ya Pak ya. Istilahnya terutama dampak ekonomi. Kalau dampak sosial, dampak yang lain-lainnya itu saya rasa sih sama sekali nggak terlihat ya Pak ya. Tapi kalau dampak ekonomi itu ya terasa memang, bukannya terasa ya Pak, tapi terlihat Pak. Karena dolar itu meningkat Pak, dolar itu menjadi melonjak di Iran. Tapi melonjak ini satu hal yang menarik juga Pak ya. Di Iran itu Pak, saya dari 7 tahun yang lalu
Ya, 7 tahun yang lalu itu dolar itu $1 itu 30.000 rial, ya kan? Selama 7 tahun ini naiknya hampir istilahnya berkali-kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Bukan lagi dari 30 melonjak sampai 300.000 rial, bukan hanya 300.000 rial, sekarang 500.000 rial. Jadi sebelum istilahnya serangan balasan dari Iran ke Israel itu, dolar itu harganya per dolar itu 500.000 rial. Dari 7 tahun yang lalu itu 30.000 meningkat menjadi 500.000. Pasca serangan itu dolar melonjak menjadi 600.000. Lalu apakah berdampak sama masyarakat? Saya rasa tidak sama sekali. Ya, Karena dari dolar yang 30.000 sampai 500.000, masyarakat pantain aja, apalagi cuma dari 500.000 ke 600.000. Gitu, Pak. Jadi negara ini menjaga benar-benar istilahnya terkait tentang kehidupan di dalam negaranya, Pak. Mereka menjaga kondisi sosial, mereka menjaga kondisi kemasyarakatan di sini, mereka menjaga kondisi dalam negerinya, mereka juga menjaga istilahnya kehidupan masyarakat sehingga harga tidak naik. Walau dolar naik, harga tidak naik. Harga bensin pun tidak pernah naik, Pak. Dari 7 tahun yang lalu harga bensin sampai sekarang tidak pernah naik. Ya kan, bensin 7 tahun yang lalu 30.000 rial, bensin pun yang sekarang itu juga harganya 30.000 rial. ya, ya, ya. Saya kira saya tambahkan juga sedikit ya penjelasan ini, karena kekuatan Iran itu memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa impor. Ya, betul, Pak. Baik pangan, dalam pangan, daging, ayam, semuanya itu kan dipenuhi dari dalam negeri sendiri, gandum. Jadi mau dolar itu pun berapa juta per dolar itu tidak mempengaruhi ekonomi Iran. Ya. Beda negara-negara yang tergantung kepada impor. Sedikit aja dolarnya naik, harga itu melambung. Nah, itu kelebihan Iran di situ. Jadi sanksi yang dilakukan oleh Amerika dan negara-negara negara-negara sekutunya itu sebenarnya tidak punya arti buat Iran. Tidak berdampak. Misalnya begini, Ustadz ya, Ustadz Muhammad, ketika saya kemarin 1 harian ada di Teheran, itu macetnya luar biasa. Betul. Nah, padahal jalan lebar-lebar, infrastruktur luar biasa lengkap, ya, tapi macet. Kenapa? Macet itu karena memang pertumbuhan orang yang menggunakan mobil itu meningkat sekali. Itu menunjukkan kalau macet karena mobilnya banyak di jalan, ya kan? Itu memang karena ekonominya bagus. Orang mampu membeli mobil, ya kan? Daya belinya tinggi. Kalau kita ke mal-mal misalnya di Iran ini, ya orang itu jarang yang ada yang masuk ke kafe 1-2, tapi umumnya mereka belanja. Iya, betul. Nah, kalau di Indonesia misalnya orang datang ke mal-mal itu umumnya makan dan minum, belanjanya sedikit, maka daya belinya rendah. Nah ini jadi memang ya banyak negara, ya tentu terutama Indonesia itu harus belajar pada Iran dengan sanksi 46 sampai 47 tahun tetap bisa bertahan. Nah ini Ustadz Muhammad ya, kita lihat tadi situasi masyarakat Islam, masyarakat Iran dalam kondisi yang ada di dalam perang ini, mungkin tadi sudah secara garis besar sudah disampaikan oleh Sayyid Idrus, ya, kemudian mungkin bisa dijabarkan lagi nih, karena biasanya kalau Ustadz ini kan ngajar, kemudian banyak komunikasi dengan masyarakat, ada data-data yang lebih detail lagi bisa disampaikan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya lihat dampak yang terjadi setelah penyerangan dari Iran kepada Israel tersebut, dampak yang paling terlihat ya sebenarnya justru semangat rakyat Iran itu sendiri dampaknya itu. Kalau dampak dari sisi keamanan tidak ada, aman-aman saja dari awal sampai terakhir pun tidak ada hal yang bisa dikhawatirkan. Jadi semuanya aman, semuanya tenang, masuk ke orang berbelanja, orang sekolah, orang misalnya istilahnya berjalan-jalan atau segala macam, tidak ada apa-apa. Bahkan yang dampak yang justru menambah semangat bagi masyarakat Iran itu karena
pemerintahannya sudah membuktikan secara zahir, tentunya sebelumnya juga sudah membuktikan bahwa rakyat Iran ini dengan berbagai macam pandangan dan juga ideologi yang kuat dari sisi ini untuk membela saudaranya di Palestina dan juga untuk membela orang-orang tertindas khususnya di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, itu mereka merasa terwakili dengan keberadaan penyerangan kemarin gitu. Jadi seakan-akan mereka itu lebih bersemangat dari sebelum-sebelumnya. Jadi apa yang dikhawatirkan di Indonesia, ya kan, termasuk keluarga saya pun ketika ada terjadi penyerangan itu, karena mungkin informasi di Indonesia seperti apa, saya juga tidak kurang paham, mungkin kondisi pemberitaan di Indonesia lebih ekstrim ya. Bahkan saya tambahkan sedikit, Ya. kalau nggak salah saya baca di medsos, Ya. Ada suara dari kedutaan di Teheran Ya. mengatakan bahwa ada sedikit hati-hati untuk orang-orang Indonesia datang ke Ya, itu memang Iran. itu memang wajar aja Pak. Jadi kan wajar aja, jadi pihak duta besar di Teheran, karena mereka bertugas untuk mengamankan masyarakat Indonesia yang ada di Iran, mereka siap siaga kalau misalnya terjadi penyerangan penyerangan balik, mereka sudah memberikan siaga 2 pada saat itu. Supaya apa? Supaya bersiap-siap ketika misalnya ada serangan balik atau terjadi yang lebih parah kemudian. Jadi mereka untuk mempersiapkan data-data masyarakat supaya bisa suatu saat kalau misalnya terjadi siaga 1, itu mereka bisa dievakuasi. Tapi ya para istilahnya pelajar, khususnya pelajar ya melihat ya tenang-tenang saja. Karena memang hal ini pun sebenarnya ketegangan, anggaplah tanda kutip ketegangan ini pernah terjadi di zaman Presiden Trump, ya kan? Yang dimana Presiden Trump pernah sedikit mengancam untuk menyerang dari segala lini. Tapi di sini para pelajar juga masyarakat ya tenang-tenang saja, karena memang hal itu merupakan sesuatu hal yang sekiranya itu seperti kalau makanan itu ada semacam apa istilahnya garamnya seperti itu. Jadi tidak ada permasalahan dari sisi keamanan seperti itu. Saya cuma ingin menambahkan dari sisi apa ibaratnya kelebihan dari seperti yang disebutkan oleh Said Idrus, bahwa sebenarnya Iran ya semenjak revolusi Iran tersebut, itu Iran jelas-jelas mendedikasikan negaranya ya, selain daripada ideologi yang mereka miliki, mendedikasikan negaranya untuk membebaskan Al-Quds. Itu. Jadi dari sejak revolusi Iran itu, negaranya sendiri dan masyarakatnya sendiri sudah mendedikasikan untuk apa? Untuk membebaskan Al-Quds, untuk menyelamatkan saudara-saudara di Palestina, sehingga hal itu sudah masuk ke dalam aturan negara. Nah, ini pembebasan Al-Quds itu sudah masuk di dalam aturan negara. Jadi saya mungkin tidak ada negara mungkin yang seperti ini. Di sini sudah masuk di dalam aturan negara, bahkan istilahnya itu penurunan dari hal itu dibuat aturan bantuan secara reguler, ya kan, dari masyarakat Iran yang diatur atau oleh begini negara. bahasanya barangkali, bahwa pemerintah Iran Ya. bisa jadi sudah memutuskan secara konstitusional dan undang-undang mempunyai kewajiban untuk melakukan bantuan apapun bentuknya kepada masyarakat Palestina dan khususnya dalam konteks pembebasan Al-Quds. Betul. Jadi seperti itulah. Jadi dalam konstitusi Iran demikian. Bahkan setiap masyarakat, saya dengar beberapa saat setiap masyarakat satu orang Iran itu diambil beberapa tumannya, ya, beberapa tuman tuh istilahnya tuh mata uang Irannya itu rialnya itu beberapanya itu diambil seluruh dari satu orang, itu diambil untuk diberikan kepada Palestina. Tentu dengan sukarela ya. Tanpa ada paksaan. Tapi itu semua sudah diatur. Diatur dalam konstitusi Iran tersebut. Sehingga dari sejak itulah dengan dedikasi Iran untuk apa? Untuk membantu Palestina. Bukan hanya membantu, tapi membebaskan. Jadi cita-cita Iran itu membebaskan, bukan hanya membantu dalam konteks membantu misalnya makanan seperti itu, enggak. Bukan membantu belas kasihan. Bukan, tapi membebaskan. Oleh sebab itu dari situ Iran membuat seperti misalnya
selain daripada Garda Revolusi, misalnya pasukan pembebasan Al-Quds, seperti misalnya Syahid Sulaimani seperti pemimpin daripada pembebasan Al-Quds, dan selanjutnya juga membuat seperti misalnya proksi-proksi yang ada ya untuk pembebasan Al-Quds atau Palestina tersebut di daerah sekeliling Palestina. Lebanon ada, Suriah ada, dan seluruh negara-negara sekitar atau negara kawasan Iran memiliki proksi tersebut. Dan ini merupakan usaha dari Iran untuk membantu Palestina dan membebaskan negara Palestina kembali kepada tanah airnya. Nah itu, jadi bukan Iran dalam membantu atau membebaskan Al-Quds itu bukan hanya sekedar bantuan karena hanya unsur kemanusiaan, itu jelas. Tapi memang itu merupakan suatu tekad dan ideologi masyarakat Iran secara umum seperti itu. Sehingga kalau kita misal tarik ya, kalau kita tarik beberapa istilahnya sebab akibat, hukum sebab akibat. Kenapa misalnya kemarin ketika di bom ya Duta Besar Iran di Damaskus ya, itu merupakan sebuah kesempatan penyerangan secara langsung bagi Iran. Pada dasarnya Iran itu kalau dari sisi ilmu mungkin ilmu perang ya, seperti itu, Iran kan berpedoman kepada aturan Islam. Selain daripada berpedoman kepada aturan Islam, dalam sisi perang pun berpedoman kepada aturan Islam. Artinya dalam serang menyerang seperti itu pun harus berpedoman kepada aturan Islam. Salah satu aturan yang perlu disepakati adalah aturan bersama. Seperti misalnya aturan apa? Aturan misalnya internasional, hukum internasional. Nah itu merupakan bagian daripada strategi yang diyakini oleh Iran. Sehingga kalau misalnya tidak ada alasan dan tidak sesuai dengan aturan, Iran tidak akan mungkin melakukan hal itu. Sehingga kemarin apa yang dilakukan oleh Iran adalah apa yang dilakukan oleh Iran adalah sesuai dengan aturan hukum internasional. Tapi di balik itu semua dengan proksi tetap berjalan. Sehingga orang bertanya, Iran hanya misalnya hanya untuk membalas ya, apa yang terjadi misalnya di Damaskus, balas dendam Iran. Misalnya di satu sisi kan orang berkata demikian, di satu sisi mengatakan, Iran itu hanya membalas saja. Tidak. Kalau kita lihat yang sebenarnya pemboman itu bukan hanya kemarin saja, beberapa kali sempat terjadi di Damaskus, di Lebanon. Cuman kemarin ada alasan yang membenarkan Iran untuk menyerah, gitu. Dan juga yang istilahnya yang gugur pada saat itu di dubes di Iran di Damaskus itu salah satunya adalah pasukan pembebasan Al-Quds. Wakil ketuanya pembebasan Al-Quds, di situ ada juga Brigjen Muhammad Zahidi, betul ya. Itu juga ada di sana. Jadi keberadaan mereka ya berada di dubes itu bukan untuk wisata, tapi keberadaan di sana itu justru untuk melanjutkan strategi dalam menguatkan proksi-proksi Iran ini untuk membebaskan Al-Quds. Itu mungkin hubungannya apa yang terjadi kemarin dengan penyerangan yang ada di Iran. Dan kondisi saya tekankan bahwa kondisi di Iran ini efek yang paling kuat, efek yang timbul yang paling ada di masyarakat ini adalah meningkatkan semangat juang. Lebih baik, Ustaz. Artinya ada juga sebagian masyarakat Iran ini yang tidak suka dengan perang ini. Betul. Kemudian mereka juga mengharapkan tidak terjadi perang, eskalasi gitu. Yang sampai meningkat. Artinya, apakah itu karena mereka takut? Ya kalau kita lihat, apakah misalnya wajar setiap manusia tidak mau perang? Ya wajar setiap manusia tidak mau perang. Bahkan Iran sendiri pada dasarnya pembebasan Al-Quds itu atau pembebasan Palestina itu, ya kan? Apa yang diharapkan oleh Iran itu bukan dengan jalan perang. Bukan ya, kalau kita lihat dari sisi kondisi ini, Iran tidak melihat dengan jalan perang. Tetapi kalau perang itu menuntut, berarti perang terjadi. Ya kan? Karena jadi faktor eksternal ya. Iya, faktor eksternal. Karena tidak bisa misalnya kalau misalnya karena Iran dengan bangsa Iran dengan budaya Iran tersebut itu sebenarnya bukan orang yang cinta perang atau suka perang, tidak.
Tapi mereka itu memang orangnya suka damai, ya kan, tidak suka perang. Tetapi kalau dituntut untuk perang, karena mereka pun istilahnya ada sebagian kaum di Iran itu adalah kaum perang. Ya kan? Jadi kalau misalnya mereka diserang sekalipun, ya mereka sudah siap. Gitu. Ya, Syed Idrus, ini ngobrolan kita semakin menarik nih ya. Kira-kira apa yang menyebabkan, tadi ada sebagian saya katakan masyarakat ini ada merasa khawatir. Tetapi hampir sebagian besar, itu kan mereka sama sekali tidak khawatir dengan akan terjadi konflik-konflik yang meluas ini. Nah itu, waktu itu kan kita ada katanya balasan serangan dari Israel ke Iran, ke Isfahan. Itu dampaknya seperti apa, Pak Idrus? Oke Pak, kalau kita mau ngebahas lagi tentang apakah masyarakat ini setuju atau tidak, pasti kita katakan ada yang setuju, ada yang tidak. Semua hal yang atau istilahnya hal-hal yang diambil oleh satu pemerintah pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Cuma kita lihat persentasi dari pro dan kontra masyarakat atas keputusan yang diambil oleh pemerintah itu seberapa besar pro-nya, seberapa besar kontranya. Nah, kalau kita lihat tentang apa yang dilakukan oleh Iran ini adalah hal istilahnya keputusan tingkat tinggi, Pak. Istilahnya kita bukan cuma mau menghardik atau bukan cuma mau menegur, tapi kita mau menyerang. Menyerangnya pun itu bukan satu negara yang istilahnya lemah, tapi satu negara yang kuat, yaitu Israel. Siapa yang tidak kenal Israel? Israel sama dengan Amerika. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena apa yang dimiliki oleh Israel itu adalah apa yang dimiliki oleh Amerika. Dari sisi militernya, dari sisi air defense-nya, itu semua sistem tercanggih yang dimiliki oleh saat ini. Ketika Iran memutuskan untuk menyerang, berarti Iran mengambil keputusan yang sangat-sangat tinggi. Lalu apa yang terjadi dalam masyarakatnya? Apa yang terjadi dalam masyarakat yang ada di Iran dan ini sangat menarik, Pak. Apakah ada pro dan kontra? Pasti ada kontra, pasti ada pro. Tapi yang kita lihat, karena kami ada di sini, Pak, yang kontra itu malah tidak muncul sama sekali ke permukaan. Kita tahu Iran itu mengambil istilahnya keputusan dalam sisi politik atau dalam sisi budaya atau ekonomi itu sering terjadi oleh pemerintah. Tapi itu menimbulkan pro dan kontra. Bahkan ketika sudah kontra, masyarakat itu turun ke bawah, turun ke jalanan, melakukan demonstrasi besar-besaran, ya kan, kontra atas keputusan yang diambil oleh pemerintah. Tapi apa yang terjadi kemarin ketika Iran menyerang Israel? Tidak ada satupun masyarakat yang turun ke jalan. Ya. Kan gitu kan. Kalau seandainya ada, saya potong sedikit. Terkesan sebelum ada penyerangan Iran ke Israel, sebagian masyarakat Iran ini menganggap pemerintahnya omong besar. Apa ini punya nuklir, punya pesawat, punya ini, punya itu, ternyata itu bohong aja. Jadi masyarakat merasa ini pemerintah bohong. Tetapi setelah saya mendengar info setelah penyerangan Iran ke Israel, baru mereka sadar bahwa ternyata Iran ini benar-benar mempunyai kekuatan militer gitu. Agak sedikit saya mungkin agak sedikit saya luruskan, Pak ya. Sebenarnya masyarakat Iran itu tidak ada yang mengatakan atau menganggap pemerintahnya bohong dalam sisi militer, Pak. Di luar Iran kayak. Mungkin di luar Iran, tapi masyarakat Iran itu tidak ada mempunyai keyakinan 100%, Pak. Itu yang pro sama pemerintah atau kontra sama pemerintah, ya kan? Itu memiliki keyakinan 100% bahwa Iran ini militernya itu sangat kuat, ya kan? Itu mereka yakin, 100% saya bisa katakan, Pak. Ya, dan sempat tahu tentang hal itu. Iran sekarang sudah kuat, Pak, dalam sisi militer, Pak. Kalau Iran tidak kuat dalam sisi militer, Iran sudah seperti Irak, Pak. Iran sudah seperti Afghanistan, pasti diserang Iran. Tapi karena militernya kuat dan masyarakat tahu kekuatan militer Iran, masyarakat yakin 100%. Cuma benar seperti apa yang Bapak katakan bahwa masyarakat itu sebenarnya menunggu kapan, ya kan, negara kita ini akan bergerak menjawab kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Ini genosida kemanusiaan yang terbesar, Pak, di abad ini, Pak.
ya kan 33.000 manusia korban berjatuhan Pak, entah itu bayi, anak kecil, wanita, Sampai orang hari tua. ini. Sampai hari ini belum stop Pak, Iya. kan gitu. 70 sekian ribu istilahnya korban luka-luka Pak. Orang gregetan Pak, bukan cuma masyarakat kita, masyarakat dunia gregetan. Sampai sekarang pun kita lihat mahasiswa turun semuanya, dimulai dari Amerika ya kan, sampai seluruh dunia, karena gregetan. Kok nggak ada yang mau jawab gitu kan? Akhirnya Iran menjawab gitu. Dan masyarakat mendukung. Masyarakat sangat mendukung. Semangat juang masyarakat itu semakin meningkat. Makanya saya katakan tadi, tidak ada satupun masyarakat yang turun ke jalan untuk memprotes kebijakan Iran. Bahwa kenapa kamu menyerang? Istilah kan harusnya seperti itu Pak. Karena kenapa Pak? Karena Iran ini semenjak revolusi sampai sekarang itu diboykot hampir 47 tahun Pak. Dan istilahnya apa yang dimiliki oleh Iran itu adalah hal yang benar-benar dimiliki dengan jerih payahnya Pak. Kan gitu kan Pak. Semua seperti apa yang tadi Bapak katakan, infrastruktur Iran itu udah dahsyat Pak. Indah, bagus Pak. Bayangin apa istilahnya kalau seandainya Israel menyerang balik, berarti infrastruktur yang dibangun 47 tahun dengan kesulitan itu bakal hancur. Harusnya masyarakat yang kontra kan mengambil isu itu untuk turun ke jalan melawan pemerintah kan. Tapi ini sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena masyarakat mendukung. Masyarakat mau yang seperti apapun, sebel Pak, kesel, menanti gitu loh. Kapan ini akan terjadi? Kapan balasan ini harus dilakukan? Kan gitu kan Pak. Ini yang terjadi. Mungkin sebab puncaknya itu pada saat pembunuhan yang dilakukan oleh Amerika terhadap Qasim Soleiman ya. Ya, itu masyarakat menanti, kok nggak bergerak ini pemerintah? Karena memang seperti apa yang dikatakan oleh Salah Vizen, bahwa pemerintah Iran belum mengantongi hukum internasional. Gitu. Tapi ketika diserang tanahnya, hukum internasional sudah dikantongi. Alasan hukum internasional itu dikantongi sehingga Iran pun menyerang balas. Nah, terkait tentang soal kedua yang Bapak tanyakan, bagaimana istilahnya isu terhadap serangan balik Israel terhadap Iran, ya kan? Itu kan dikatakan wah Israel mengirim rudal, ya kan? Tapi nyatanya bukan rudal Pak, cuma quadcopter itu, drone kecil. Dan itu pun Pak, kalau drone kecil itu bukan dari Israel terbangnya Pak, nggak mungkin drone itu terbang dari Israel ke Iran. Memang berapa lama baterai yang dimiliki oleh drone? Memang ada drone, mungkin pendukung Israel yang juga ada di Iran menaikkan drone, cuma istilahnya mau iseng-iseng mungkin ya masuk area militer Iran, dan pasti kena tembak Pak, karena memang lagi ready-readynya mereka kan, air defense yang lagi siap siaga pada saat itu, lagi aktif-aktifnya, sehingga apapun yang melintas di atas itu pasti kena. Gitu Pak. Nambahin ini. Iya silakan. Mengenai masalah penyerangan kemarin di Isfahan itu bukan penyerangan ya, macam itu mainan gitu. Mainan apa istilahnya drone gitu. Tanya ke anak SMA, kuliah gitu, ngobrol. Kamu takut nggak ini ada diserang gitu, seperti itu. Negara ini diserang sama Israel. Mereka bilang, enggak, sama sekali nggak takut. Kenapa? Karena saya yakin katanya apa? Militer, istilahnya perlengkapan militer dan istilahnya itu kekuatan untuk defense-nya Iran itu di perbatasan, di setiap kota dan di perbatasan itu sudah siap. Itu anak-anak SMA, anak kuliah sudah pada paham, gitu, sudah tahu. Gitu. Oh seperti itu, saya beberapa nggak tahu juga. Oh seperti itu, iya. Jadi nggak ada khawatir, biasa aja. Bahkan dia balikin ke Bapak khawatir. Saya juga enggak ikutin kamu kata saya. Jadi mereka seperti itu. Dalam masyarakat itu tidak terlihat sama sekali Pak. Iya. Sama sekali di masyarakatnya pun tidak terlihat. Bahkan begitu tanggal 12 April itu ketika Iran menyerang balik Israel itu Pak, itu masyarakat sama sekali nggak ada. Jadi memang kalau kita katakan tanggal 12 April itu Iran menyerang balik Israel, sebenarnya tanggal 11 Aprilnya pun itu sudah diberitahukan oleh pemerintah bahwa kita akan menyerang balik, kan gitu. Itu udah diberitakan Pak, dan kita semua juga tahu, ya kan. Walaupun kita sempat bertanya-tanya, apa iya Iran benar-benar akan melakukan serangan balik, ya kan? Tapi nyatanya benar dilakukan serangan balik itu tanggal 12 April tepat pukul 12:30 malam, kan gitu Pak. 12:30 malam itu saya ditelepon oleh kawan saya, mereka katakan, Iran melakukan penyerangan.
Mereka sambil takbir teman-teman saya. Begitu saya lihat berita, wah benar. Ya. Saya turun dari apartemen, saya naik mobil, saya lihat Mereka turun ke jalan. Pak, pakai bendera, mengucapkan takbir, meneriakkan yel-yel istilahnya, mendukung pemerintahan atas serangan tersebut. Itu jam 2 malam, Pak. Jam 2 pagi, saya datang, saya turun ke jalan, saya lihat orang-orang Iran pada pakai mobil, bawa bendera, meneriakkan takbir dan lain-lainnya. Pagi harinya jam 6, Pak. Saya menunggu nih Pak, ada nggak kabar bahwa sekolah anak saya ini bakal libur gitu kan Pak? Kan ini keadaan mencekam ya Pak. Ternyata sekolah tetap masuk Pak, saya masih nganterin anak saya sekolah Pak. Ke sekolah padahal SD loh Pak. Sekolah itu SD dan satu lagi anak saya sekolah TK. Tapi masih buka sekolah. Saya nantikan saya ke pasar. Sempat saya menjadi juga istilahnya kontributor untuk salah satu media di Indonesia. Saya live secara langsung dan melihatkan kondisi Iran pada saat itu. Dan memang nggak ada masyarakat yang khawatir. Bahkan pemerintah pun tidak memberikan imbauan apapun terhadap masyarakatnya. Saya ingat dulu tahun 2020, ya kan, itu pada saat corona Pak ya. Pada saat corona, itu pemerintah memberikan imbauan secara langsung kepada setiap masyarakatnya. Lewat apa Pak? Lewat SMS Pak. Lewat SMS dan lewat telepon. Itu memang keadaan yang mencekam. Pemerintah mengatakan bahwa jangan keluar, ya kan, keadaan ini keadaan darurat. Kalau tidak perlu banget, jangan keluar kota. Ini namanya keadaan darurat yang diumumkan, imbauan yang diumumkan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Dalam pada kemarin tanggal 12 April, bahkan sampai serangan balas yang dikatakan serangan balasan Israel ke Iran, tidak ada imbauan sama sekali. Masyarakat pun dengan enaknya, dengan rileksnya pergi sekolah, pergi ke pasar segala macam. Bahkan setelah itu diadakan expo, bahkan setelah itu diadakan pameran buku internasional. Fine-fine aja gitu. Karena apa? Karena keyakinan masyarakat terhadap pemerintah, Pak. Itu yang saya baca dari apa yang terjadi sampai saat ini. Itu kan tadi kita lihat keyakinan dalam konteks kesiapan kekuatan militer Iran untuk menangkal segala macam upaya dari pihak negara lain untuk menyerang Iran. Gitu. Tetapi selain itu, keyakinan masyarakat ini ada enggak? Apakah misalnya memang mereka sejak kecil sudah dididik dalam konteks keyakinan agama, sehingga mereka ada keyakinan plus gitu ya. Di samping kekuatan militer ada keyakinan agama, sehingga mereka yakin betul bahwa mereka aman. Ya Pak, kalau kita katakan mereka yakin atau tidak, ya sebenarnya di dalam Islam pun, karena kita juga mengetahui bahwa Iran itu mayoritasnya Islam. Mungkin Islamnya agak berbeda secara mazhab dengan Islam yang kita miliki di Indonesia, tapi tetap Islam Pak, kan gitu. Islam ini memiliki ideologi yang keyakinan terhadap agamanya Pak. Makanya kita katakan jangan kita lihat Iran dulu, kita lihat masyarakat Gaza dulu Pak. Yang itu masyarakat Gaza yang dibombardir segitu dahsyatnya oleh Israel. Apakah ada dari mereka yang putus keyakinan? Apakah ada dari mereka yang mencoba lari dari negaranya? Tidak Pak, masih tetap begitu aja. Masih tetap tinggal, masih tetap semangat, masih tetap membela perlawanan terhadap penjajahan. Begitu juga masyarakat Iran, sama seperti kita masyarakat Indonesia, orang kita juga diatur dalam konstitusi kita atau dalam undang-undang dasar kita kan Pak, bahwa kita tidak menerima penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sama seperti dia, mereka juga memiliki konstitusi bahwa tidak menerima penjajahan sama sekali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, statement-statement yang selalu dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi Islam Iran, Sayyid Ali Khamenei, dari zaman Imam Khomeini sampai Sayyid Ali Khamenei, mereka mengatakan bahwa revolusi Islam Iran, puncak dari revolusi Islam Iran itu adalah bebasnya Palestina. Jadi masyarakat juga mengetahui dan yakin bukan hanya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Iran, tapi mereka juga yakin secara ideologi bahwa memang kita adalah manusia-manusia yang kuat karena ideologi kita tidak menerima penindasan. Bahkan kita katakan juga salah satu istilahnya uswatun hasanahnya masyarakat Iran itu adalah Sayyidina Hussein, cucu dan Nabi, yang mengatakan bahwa kita tidak boleh tunduk kepada kezaliman. Jadi masyarakat Iran juga tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman dan penjajahan. Jadi untuk masalah
pengetahuan tentang kezaliman itu memang siapa yang zalim, siapa yang adil memang dididik dari sejak anak-anak kecil itu di sini itu. Jadi membela keadilan itu sudah dididik. Bahkan bukan hanya konsep umum adil zalim. Syiar-syiar dalam bentuk syiar, dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk yel-yel, anak-anak baru SD istilahnya melawan Amerika, melawan Israel itu sudah ada. Ya. Jadi, seperti kita waktu kecil dulu di Indonesia kan ada juga ya. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Ya, jadi yel-yel itu sudah anak kecil masih SD pun ya, sekolahnya itu sudah ada apa istilahnya yel-yel demikian. Jadi mereka sudah paham. Kadang-kadang mereka bertanya, Israel itu jahat ya Pak, gitu seperti itu. Jadi sudah paham. Jadi mereka itu yel-yel atau syiar-syiar atau yel-yel demikian itu di sekolah-sekolah yang ada di Iran itu sudah ditanamkan demikian. Ya. Pengalaman saya waktu saya ke Lebanon Selatan, itu kan berbatasan langsung dengan Israel. Saya melihat anak-anak SD itu pulang, melempari fotonya waktu dulu management bagian. Ya, itu dibikin karikaturnya, foto-fotonya di jalan-jalan. Jadi anak sekolah itu pulang sekolah atau pergi sekolah bawa batu. Saya nggak tahu jumlahnya berapa banyak. Jadi setiap mereka lewat di situ lempar. Itu kan anak SD kecil-kecil itu. Jadi memang sudah diajarkan bahwa ini adalah bahaya dan ini menjadi musuh gitu loh. Iya, dari kecil sudah diajarkan begitu sehingga mereka dewasa itu siap tempur lah. Gitu ya, memang sudah disiapkan gitulah, mental ya, dari segi mental dan mungkin juga spiritualnya terdidik gitu. Saya kembalikan lagi, silakan, Bang Fuad. Ya. Menarik ini bahasa tentang kita nggak ada lagi ini ya. Saya mau tanya, mungkin tadi sebenarnya sudah dijawab, jadi perlu berbicara bahwa di Indonesia itu muncul narasumber swasta yang mengatakan bahwa Iran itu sudah bersandiwara dengan Israel. Sandiwara seolah penyerangannya pun juga pada Israel secara langsung juga bagian dari sandiwara yang sudah didesain. Ya, sebetulnya akal sehat manapun juga dengan mudah menolak, tapi perlu juga jawaban yang langsung dari narasumber kita hari ini untuk bisa mencerahkan kira-kira bagaimana nih cara menuntaskan isu remeh yang mengangkat tapi cukup laku dijual, bahkan dengan istilah gimmick politik. Kira-kira itulah pertanyaannya. Silakan. Kalau masalah bicara yang ada di Indonesia seperti masalah yang diutarakan mengenai masalah gimmick, mengenai masalah hal itu, saya pikir memang bagaimana ya kita mau bisa menjawab. Mungkin kita bisa menginformasikan kepada mereka, ya kan, apa yang dikatakan oleh Palestina, perwakilan dari Palestina. Bahkan misalnya dari pemimpin-pemimpin mereka, ya, apa yang dikatakan oleh mereka tentang pembelaan daripada Iran itu sendiri. Bahkan misalnya pemimpin Hamas di Gaza sendiri itu pun, ya kan, Gaza di sendiri secara jelas mengatakan bahwa apa yang kita punya dari senjata, dari apapun yang ada kita punya, semuanya dari, ya istilahnya sebagian besar kalau bisa dikatakan dukungan Iran. Dan bahkan kalau misalnya kita katakan bahwa tunel yang dibikin oleh masyarakat Palestina yang insya Allah akan tembus ke tepi barat, itu insya Allah seperti yang dibatalkan oleh perwakilan dari Jihad Islami di Palestina, itu adalah salah satunya usulan dari Syahid Qasim Sulaiman. Yang selanjutnya bahwa gimmick itu mungkin tidak bisa kita tatbikkan ke dalam masyarakat Iran. Kenapa? Karena atau kita tidak bisa terapkan ke dalam masyarakat Iran. Karena pertama, bahwa Iran secara jelas memiliki aturan atau strategi untuk pembebasan Iran dari sejak zaman revolusi.
Bahkan kondisi ekonomi yang ada di Iran, embargo ekonomi yang ada di Iran, semuanya bukan hanya dikarenakan Iran itu Jumhuri Islami, tapi dikarenakan Iran itu membela Palestina. Dari setiap diplomasi yang dilakukan oleh Iran, dimanapun, di PBB dan dimanapun, Iran itu selalu menyuarakan, Menteri Luar Negeri selalu menyuarakan, di negara-negara manapun, bela Palestina terhadap negara tetangga Arab yang tanda kutip sekarang pro-nya kemana seperti itu ya, selalu mengajak mereka untuk membebaskan Palestina. Gitu. Jadi kondisi ekonomi yang ada di Iran sekalipun itu karena pembelaan Iran terhadap Palestina. Bukan karena apa lagi? Karena itu. Jadi kalau misalnya dikatakan gimmick, saya katakan ada kalau gimmick misalnya karena kemarin itu balasan dari pemboman dubes Iran di Damaskus itu karena balas dendam. Kita bisa katakan bahwa yang syahid di sana atau yang gugur di sana itu orang-orang yang memiliki strategi tentang pembebasan yang ada di Palestina. Pertanyaannya, kenapa Israel bom? Kalau misalnya Israel tidak ada sebab membom mereka, menewaskan mereka, menggugurkan mereka. Ada suatu sebabnya karena mereka memiliki strategi untuk pembebasan. Ini kan gini, kalau kita bicara kedutaan, saya kan 12 tahun menjadi anggota parlemen. Saya keliling banyak sekali negara saya keliling. Biasanya kedutaan-kedutaan itu kan menunggu tamu dari Indonesia datang, terus menemani mereka mengantar, atau kepala negara, atau menteri-menteri, ya kan? Jadi pelayanan yang sebenarnya pelayanan biasa. Iya. Tidak ada strategi membawa misi, ya, khusus. Misalnya ingin menunjukkan posisi Indonesia di mata internasional itu seperti apa, dalam strategi geopolitiknya seperti apa, ya. Walaupun terus terang kita katakan bahwa Menteri Luar Negeri sekarang kita yang punya ini, Bu Retno ini cukup mumpuni lah. Ya, mengajak orang. Tetapi apakah apa yang di visi dan misinya Presiden lewat Ibu Menteri Luar Negeri ini mampu nggak ditangkap oleh para dubes-dubes kita yang ada di berbagai negara ini? Ya mungkin beberapa ada, tetapi saya kira tidak meluas lah sampai negara-negara yang begitu banyak di dunia ini. Nah itu yang kita sayangkan. Memang saya tahu lah ya, tadi penjelasan Iran ini lewat kedutaannya itu mempunyai kekuatan strategi politik internasionalnya untuk menjelaskan posisi Iran dan menjelaskan persoalan Palestina dan beberapa negara lain yang dianggap ditindas oleh negara-negara superpower misalnya. Ya, nah saya kira kita sesi ini kita tutup dulu. Ya. Sesi ini kita tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.